Her love for us is so deep, it burns. Halo kaum berbahan, kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Pada video kali ini, gue akan menceritakan kepada kalian sebuah film yang berjudul The Unholy. Di dalam film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Alice, yang diklaim bisa mendatangkan sebuah mukjizat, yaitu dapat menyembuhkan sebuah penyakit. Namun, ada sebagian orang yang meragukannya karena menganggap Alice hanya berbohong. Apakah Alice berbohong di sini? Yuk, langsung saja kita ke videonya. Namun sebelum itu, gue mau ngingetin sama kalian, kalau konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang akan dieksekusi oleh para warga setempat. Wanita itu dibakar dan jiwanya dimasukkan ke dalam sebuah boneka dan dikubur di dekat pohon tua di sana. Peristiwa itu sudah lama terjadi. Seorang lelaki tua yang bekerja sebagai fotografer mendapatkan telepon dari temannya untuk mengambil foto sapi di Benfield karena dimutilasi oleh orang yang tak dikenal. Mereka meyakini hal itu disebabkan oleh para pemuja iblis di desa itu. Orang itu bernama Gerald. Dengan cepat dia langsung berangkat ke tempat itu, yaitu di sebuah desa kecil di Benfield. Di sana dia bertemu dengan seorang bapak yang bernama Paman Jack dan seorang pendeta yang bernama Hagen. Bapak pendeta memarahi Paman Jack karena sapinya telah masuk ke sebagian wilayah gereja, karena menganggap sapi itu telah mengotori wilayah di sana. Namun tampak samar-samar Gerald mendengar ada suara seperti orang yang memanggil ke arah dirinya. Di depannya ada sebuah pohon tua. Dia meyakini suara itu berasal dari pohon itu dan pergi menghampirinya. Dia melihat ada sebuah boneka yang telah diikat dengan menggunakan rantai kecil dan tertulis tahun 1845. Paman Jack memperingatkan Gerald untuk tidak macam-macam dengan boneka itu, karena mungkin dia akan mendatangkan malapetaka di kemudian hari. Namun Gerald malah menghancurkan boneka itu dengan menginjaknya dan ingin menulis sebuah artikel bahwa dia baru saja menemukan sebuah boneka kuno yang telah rusak. Jelas, di sini mulai kelihatan sosok Gerald yang hanya mempedulikan berita, namun tak peduli dengan dampak yang terjadi ke depannya. Malam harinya, Gerald menelpon temannya yang bernama Van tentang keadaan sapi di desa Benfield. Dia hampir saja menabrak seorang gadis yang berdiri di tengah jalan dan membuat mobilnya oleng ke samping. Beruntung, Gerald selamat. Dia mengejar ke arah gadis itu, masuk ke dalam hutan, dan kembali ke tempat di mana pohon tua itu berada. Gadis itu bernama Alice. Gerald mencoba mendekat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Alice. Alice yang jiwanya telah kosong, dia berbicara kepada penghuni pohon itu kalau dirinya akan menyerahkan jiwanya kepada penghuni pohon itu. Gerald mendengar suara Alice berbicara dan ingin menyapanya. Namun belum sempat dia melakukan itu, Alice telah pingsan. Alice dibawa ke rumahnya di kediaman Bapak Pendeta Hagen. Alice adalah seorang anak yatim piatu. Dia menderita kolesteatoma sejak lahir, yang memungkinkan dia tidak akan pernah berbicara sepatah kata pun. Beruntung tidak terjadi apa-apa pada Alice. Dia menceritakan kepada Brewster kalau dia tidak ingat apa-apa pada saat itu. Brewster yang memeriksa Alice memahami kondisi ini. Dia mengira kalau Alice sedang mengalami somnambulisme. Di luar, Gerald bercerita kalau dia mendengar Alice berbicara. Namun hal itu dibantah oleh Brewster karena dia mengenal Alice sejak lama dan tidak mungkin dia dapat berbicara. Dia mengira Gerald sedang mabuk berat pada malam itu. Brewster mengantarkan Gerald ke sebuah hotel terdekat yang berada di desa Benfield. Pagi harinya, Gerald menelpon atasannya. Dia memberikan kabar kalau dia agak terlambat mengirimkan foto karena mobilnya mengalami kerusakan. Dia juga meminta uang tambahan kepada atasannya itu karena ada insiden kecelakaan. Gerald pergi ke gereja untuk merayakan misa Natal.
Pendeta Hagan memberikan ceramah kepada jemaatnya. Namun di tengah ceramah itu, tiba-tiba Alice berjalan keluar. Semua orang nampak kaget dan mengikuti Alice keluar. Dia menuju ke sebuah pohon tua. Alice melihat ada orang yang berbicara kepadanya. Orang-orang melihat itu merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Alice. Namun secara mengejutkan, Alice dapat berbicara. Jelas hal itu membuat sebagian orang kaget karena mereka yang mengenal Alice meyakini kalau Alice tak dapat berbicara sejak lahir. Alice berbicara kalau dia melihat Maria berbicara kepadanya. Alice, dia dibawa ke sebuah ruangan untuk mengetes pendengarannya. Dia dapat melewati tes itu dengan baik. Malam harinya, Gerald melihat hasil rekaman Alice siang tadi. Dia menelpon mantan atasannya dulu yang bernama Monique dan memberitahu kalau dia memiliki berita yang bagus untuk diliput, yaitu sebuah penyembuhan atau sebuah mukjizat. Namun Monique sama sekali tidak tertarik dengan hal itu. Dia menyinggung soal masa lalu Gerald yang pernah memalsukan berita yang membuat sebagian orang kehilangan pekerjaannya. Dia meminta Gerald untuk tidak menghubunginya lagi. Jelas kesalahan yang dibuat Gerald di masa lalu tidaklah kecil. Saat tidur, Gerald bermimpi tentang boneka yang pernah dihancurkannya. Di sebuah sungai kecil, ada makhluk yang mengerikan keluar dari dalam air. Gerald terbangun dan melihat ada rembesan air yang keluar dari atap hotelnya. Pagi harinya, semua orang sedang berkumpul di luar gereja. Ketika semua berdatangan dari berbagai penjuru pulau untuk melihat keajaiban yang terjadi di desa itu, ada banyak wartawan di sana, termasuk Gerald. Alice berjalan di tengah kerumunan itu menuju ke sebuah pohon tua. Dia berbicara kepada Maria, yang hanya dia saja yang bisa melihatnya. Semua orang yakin kalau Alice sedang mendapatkan mukjizat dari Bunda Maria. Alice mendatangi seorang anak yang mengalami kelumpuhan sejak lahir pada kakinya. Alice meminta anak itu untuk berjalan dengan perlahan. Anak itu bisa berjalan. Semua orang melihat itu lebih yakin lagi dengan Alice karena hanya orang yang telah diberikan keajaiban oleh Tuhan yang bisa melakukannya. Terlebih lagi, Alice sering menyebut nama Maria di sini. Berita ini telah menyebar ke seluruh acara stasiun televisi. Bishop adalah seorang pendeta yang sangat meyakini adanya mukjizat. Meyakinkan semua orang kalau mukjizat yang dilakukan oleh Alice itu nyata, karena hal itu pernah dilakukan oleh seorang dari tahun ke tahun. Pernyataan itu dibantah oleh seorang penganut Kristen Protestan yang bernama Monsignor. Dia mengklaim bahwa yang dilakukan oleh Alice adalah sebuah kebohongan karena dia belum melihat dengan pasti bukti yang terjadi. Dia akan mempercayai kebenaran itu jika penyakitnya bisa disembuhkan dengan seketika, dan kedua penyembuhan itu harus dibuktikan dengan medis dan ilmu pengetahuan. Barulah dia percaya bahwa mukjizat itu dinyatakan asli. Di sisi lain, Alice yang dari tadi berada di luar masuk ke dalam ruangan tersebut. Beberapa wartawan mulai melakukan pertanyaan kepada Alice. Tak ada satupun yang ia jawab. Namun, ketika Gerald mengajukan pertanyaan kepadanya, Alice menjawabnya, seolah Gerald adalah orang yang pantas untuk melakukan pertanyaan kepada dirinya. Alice bercerita kalau mukjizat itu nyata, dan Gerald juga berada di sana saat Alice disembuhkan oleh orang yang bernama Maria. Selesai dari acara itu, Gerald bertemu dengan kedua pendeta tadi yang memiliki pendapat berbeda. Mereka masih ragu dengan Alice dan juga soal pendengaran gaibnya. Gerald adalah mantan seorang penganut Katolik, sangat percaya dengan Alice beserta mukjizatnya. Namun tidak dengan Monsignor. Dia mengklaim bahwa semua mukjizat itu adalah palsu. Gerald mengatakan kalau dia akan berbicara kepada Alice secara langsung guna membuktikan kebenaran mukjizat itu, dan dia tidak akan menutupi kebenaran yang terjadi. Namun mereka tidak percaya kepada Gerald mengingat reputasi buruk yang pernah terjadi pada dirinya di masa lalu. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Hanya Gerald yang bisa berbicara dengan Alice. Mau tak mau, mereka pun setuju. Di rumah pendeta Hagan, Alice sedang diwawancarai oleh Gerald. Merasa gugup karena ini untuk pertama kalinya dia tampil di depan publik. Namun Gerald meyakinkan Alice untuk percaya diri dan mengatakan apa yang dilihatnya selama ini.
Alice bercerita kalau dia terus berdoa kepada Tuhan untuk waktu yang sangat lama. Sampai suatu hari dia diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Tuhan mengabulkannya dan dia melihat Maria pada waktu itu, yaitu sosok putih dan bercahaya. Dulunya Alice jarang dilihat oleh orang dan sekarang semua orang tertuju pada dirinya. Sampai akhirnya Alice juga bercerita tentang masa lalu Gerald. Semua orang melihat Gerald dan dia punya kekuatan untuk berbicara di depan publik. Namun semua itu telah hilang karena kesalahan yang dibuat oleh Gerald. Jelas, Gerald yang mendengar hal itu merasa heran karena sebelumnya dia tidak pernah bercerita dengan Alice tentang masalah hidupnya. Alice meminta Gerald untuk memanfaatkan peluang ini untuk dia menaikkan kembali reputasinya agar dia kembali dikenal banyak orang. Pendeta Hagan datang dan memotong pembicaraan mereka berdua. Dia meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Gerald. Alice pun keluar dari ruangan itu. Pendeta Hagan mengatakan kepada Gerald untuk tidak memanfaatkan Alice tentang berita ini karena dia takut hal buruk menimpa Alice. Namun Gerald membantah perkataan dari pendeta Hagan dengan menyebut semua orang akan melihat karya agung Tuhan lewat tangan Alice. Pendeta Hagan mengatakan kepada Gerald untuk tidak mengajarinya tentang masalah Tuhan. Jelas, pendeta Hagan lebih tahu daripada Gerald. Dia bercerita saat Tuhan membangun gereja, maka setan akan membangun kapal di sebelahnya. Ini menunjukkan kalau setan akan selalu berusaha merusak iman seseorang dan manusia akan selalu berperang melawan kejahatan. Selesai dari tempat itu, Gerald merasa ada orang yang terus mengikutinya sampai ke hotel di mana tempat ia menginap. Pagi harinya, Alice bernyanyi lagu kerohanian dipandu oleh pendeta Hagan. Gerald dan Monsignor terlihat di sana. Gerald bercerita kalau dia tidak akan mengarang cerita tentang Alice, walaupun dia sendiri pernah melakukan kesalahan. Setidaknya Tuhan memberikan kesempatan untuk seorang berubah, termasuk dirinya. Lalu pendeta Hagan mengalami gangguan pada pernapasannya. Semua orang menjadi panik, tapi tidak dengan Alice. Dia menyentuh dada pendeta Hagan dan menyembuhkan penyakitnya. Pendeta Hagan merasa kalau dia lebih sehat daripada sebelumnya. Mereka mendatangi dokter untuk memastikan kalau penyakit pendeta Hagan telah sembuh. Jelas hal itu dibuktikan dengan hasil ronsen. Gerald tersenyum seolah dia telah memenangkan permainannya dan meminta kepada Monsignor untuk percaya karena dua bukti yang diucapkannya telah terjadi. Bishop dan rekan-rekannya membangun tenda di dekat pohon tua itu. Semua orang di penjuru dunia sangat menyukai Alice, seolah menganggap kalau Alice adalah orang yang dipilih sama Tuhan untuk memberikan kesembuhan lewat tangannya. Keberuntungan pun juga menghampiri Gerald. Dia kembali ditawari pekerjaan oleh mantan atasannya. Namun hal itu belum diambil oleh Gerald. Dia meminta lebih kepada mantan atasannya itu. Hal itu membuat mantan atasannya memikirkan lagi apa yang diinginkan oleh Gerald. Gerald kembali bertemu dengan Alice. Dia mengajak Alice untuk menjelajahi dunia ini lebih luas dari apa yang ia pikirkan dan juga memberikan satu album kaset kepada dirinya. Alice pun senang dengan tawaran itu. Dalam hati kecilnya, ia ingin mengikuti kehendak hatinya, menjelajahi dunia luar lebih luas lagi karena selama ini dia hanya menjadi kaum rebahan. Malam harinya, pendeta Hagan yang sedang santuy sambil menghisap rokok di tangannya tak sengaja menemukan sebuah buku yang membuat dia kaget. Di sisi lain, Gerald bertemu dengan Natalie di sebuah bar kecil. Gerald menceritakan tentang sebuah boneka yang ia temukan dan di boneka itu tertulis 31 Februari. Natalie hanya menganggap kalau boneka itu hanya jimat keberuntungan orang-orang terdahulu. Orang-orang membuat boneka itu dan berharap roh-roh jahat akan terjebak di sana. Mereka pun mengelilingi Benfield untuk sekedar mengakrabkan diri. Gerald melihat sebuah rumah tua di seberang sungai. Dia bertanya kepada Natalie tentang rumah itu. Natalie menjawab kalau dulunya rumah itu adalah milik gereja, namun mereka menjualnya. Dulu, sebagian besar tempat ini adalah milik gereja. Gerald bertanya, pada tahun berapa gereja memiliki tempat ini? Natalie menjawab, pada tahun 1845. Jelas, hal itu membuat Gerald terkejut. Dia melihat ke dalam sungai dan mengalami delusi dan melihat ada sebuah iblis yang menakutinya. Gerald kembali bertanya kepada Natalie, apakah sesuatu pernah terjadi di sini
yang berhubungan dengan gereja. Sin pun berpindah ke tempat di mana Bapak Hagan berada. Dia berada di sebuah tempat pengakuan dosa. Ada seorang yang cukup aneh. Dia bukan untuk mengakui dosanya di sana, melainkan untuk mengakui kehebatan dirinya dan mencela Pendeta Hagan tak akan mampu untuk menghentikannya. Pendeta Hagan pun keluar mencari tahu siapa orang di balik tembok itu. Namun di sana sama sekali tidak ada siapa-siapa. Lalu dia melihat ada seorang dengan pakaian yang kusut dengan wajah yang cukup menyeramkan. Orang itu menarik tali di lehernya ke atas. Pendeta Hagan menjadi takut dan berteriak. Gerald yang baru saja tiba di gereja melihat mayat Pendeta Hagan yang tergantung bergegas menelpon polisi. Jelas, orang paling bersedih atas kematian Pendeta Hagan adalah Alice. Karena selain kehilangan seorang pendeta, dia telah kehilangan sosok ayah angkat dan satu-satunya keluarga yang dia punya. Namun di tengah ketegangan dan kesedihan itu, dia masih saja mendapatkan pendengaran dari si Maria dan berkata kalau keraguan akan melemahkan iman dan mengarahkan pada kehancuran. Selesai dari tempat itu, Gerald pun kembali ke hotel miliknya. Dia merasa kalau ada orang yang tengah mengikutinya, namun itu hanya perasaan dia saja. Di kamar hotel, Gerald memutar hasil rekaman bersama Alice. Awalnya terlihat biasa saja, namun ketika di bagian Alice mendapatkan pendengaran, dia melihat kejanggalan dari rekaman itu. Ada sebuah bayangan yang nampak samar. Gerald terus memutar ulang kejadian itu sampai dia mendapatkan gambar yang cukup jelas. Seorang iblis yang berada di samping Alice. Jelas, hal itu membuat Gerald terkejut sekaligus takut. Pagi harinya, saat upacara pemakaman Pendeta Hagan, Gerald menemui Natalie untuk bertanya perihal kejadian yang terjadi pada tahun 1845 dan berkas yang telah disimpan selama ini. Berkas itu ada di belakang bangunan gereja. Mereka melihat sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Prescott tentang seorang penyihir wanita dan mempelai setan. Wanita itu bernama Maria. Dia memiliki kekuatan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, setiap orang yang mendatanginya mengalami akhir yang sangat tragis. Penduduk kota menangkapnya dan menenggelamkannya di dalam sebuah es. Maria mengakui kalau dia telah menjadi pelayan setan. Dan dari sini mereka menyimpulkan kalau orang yang selama ini berbicara dengan Alice adalah si Maria, si pelayan setan, bukan Bunda Maria. Di sisi lain, acara pemakaman Pendeta Hagan telah dimulai. Sang pendeta yang sedang berpidato dipotong pembicaraannya oleh Alice karena Maria telah berbicara kepadanya kalau malam ini Maria ingin mengadakan misa di tempat suci. Terlihat jelas wajah asli Maria yang sebenarnya adalah seorang iblis yang menyamar. Di belakang gereja, Gerald melihat ada sebuah patung yang bergerak seolah hidup. Gerald membuka kain yang menutupi patung itu, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada patung Yesus di situ. Namun keanehan belum sampai di situ. Setan itu akhirnya menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Digambarkan dengan sosok berjubah putih, lusuh dengan memakai topeng yang terbuat dari logam. Setan itu mengejar mereka semua sampai keluar gudang itu. Di luar gudang, para wartawan masih berusaha untuk bertanya kepada Alice. Pengamanan yang ketat dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Gerald pergi ke tempat pendeta, Bishop, guna menyampaikan apa yang mereka ketahui. Dia mendapatkan telepon dari Monique yang menginginkan dia untuk kembali bekerja di kantornya. Namun, Gerald tidak seperti dia yang dulu, yang hanya menginginkan kekuasaan dan jabatan. Dia membatalkan kesepakatan dan menutup telepon itu. Di tempat pendeta Bishop, Gerald menunjukkan semua bukti yang ia ketahui. Tapi pendeta Bishop telah lebih dulu tahu tentang soal ini. Namun, dia lebih memilih untuk diam dari semua ini. Dia tak bisa berbuat banyak. Jelas, kematian Pendeta Hagan memberikan keuntungan untuknya, karena dia yang akan menggantikannya nanti memimpin para jamaat. Dan nanti malam mereka akan mengadakan acara misa di dekat pohon tua itu. Gerald tak bisa berbuat banyak. Dia menelpon Natalie dan memberikan informasi yang ia ketahui kalau Maria pernah melahirkan seorang putra sebelum ditangkap, dan Alice adalah satu-satunya keturunan dari Maria itu. Itulah alasan kenapa dia bisa berbicara dengan Alice, dan Maria memberikan perjanjian dengan iblis agar bisa dihidupkan secara abadi lewat keturunannya. Namun, sesuatu yang buruk terjadi di tempat Gerald. Dia melihat patung yang ada di hadapannya hancur.
dan keluarlah iblis yang mereka lihat tadi. Geralt ketakutan, namun di tengah ketakutan itu Monsignor datang dan menyelamatkannya, yang membuat iblis itu hancur berkeping-keping. Geralt bercerita kepada Monsignor kalau iblis itu bisa hidup lewat keturunannya, dan keturunannya yang terakhir adalah Alice. Mereka jelas mengkhawatirkan soal ini, karena nanti malam mereka akan mengadakan misa. Kalau semua yang hadir memberikan imannya kepada Maria, maka dia akan semakin kuat. Untuk itu, mereka berusaha untuk menyelamatkan semua orang. Di dekat pohon itu, mereka semua tengah bersiap. Para pelayan mulai mempersiapkan semuanya. Pendeta Bishop meminta kepada security kalau dia melihat Geralt, segera tangkap dan diusir. Hal ini bertujuan agar Geralt tidak mengganggu acara misa itu. Alice yang berada di ruangan ganti bersama pendeta Bishop. Jelas ini adalah momen yang sangat mengharukan bagi Alice, karena dia akan dilihat oleh banyak orang di seluruh penjuru dunia. Pendeta Bishop memberikan sedikit motivasi kepada Alice. Acara pun dimulai. Pendeta Bishop berdoa menghadap pohon tua itu dan memberikan semua imannya kepadanya. Di tempatnya Geralt, mereka juga bersiap guna menyelamatkan nyawa banyak orang. Mereka berdoa kepada Yesus. Namun hal itu digagalkan oleh iblis yang tidak menginginkan mereka melakukan hal itu. Pendeta Hagan tewas tertimpa api yang membakar patung Yesus di hadapannya. Geralt dan Natalie berlari keluar. Mereka melihat kalau acaranya telah dimulai. Mereka yakin kalau iblis itu akan melahap iman semua orang. Untuk itu, mereka harus segera cepat menghentikan sebelum hal itu terjadi. Pendeta Bishop mulai berdoa dan meminta Alice berbicara kepada semua orang. Alice berbicara dengan lantang, mengikuti apa yang dikatakan oleh Maria. Semua orang mengangkat tangannya dan mulai menyerahkan imannya kepada Maria. Namun hal itu digantikan oleh Geralt dan Natalie. Dia meminta kepada Alice untuk mengatakan kalau apa yang diucapkan selama ini adalah sebuah kebohongan. Alice menjadi ragu dan bimbang, begitu juga dengan orang-orang heran dengan apa yang terjadi dengan semua ini. Di sisi lain, Alice juga diminta oleh Maria untuk segera mengatakan kalau ini adalah sebuah kebenaran. Natalie meminta Alice untuk melawan iblis itu. Alice pun mengucapkan kalau apa yang diucapkan selama ini adalah sebuah kebohongan. Semua orang yang mendengar hal itu kaget dan shock. Mereka tidak menyangka kalau Alice yang mereka kagumi telah berbohong. Tapi tempat itu mendadak terbakar. Seorang iblis keluar dari pohon itu. Iblis itu membuka topengnya dan membunuh pendeta Bishop hingga tewas. Alice dan Geralt berusaha lari dari kejaran iblis itu. Namun ketika iblis itu menyentuh tubuh Alice, dia langsung hancur. Begitu juga dengan Alice yang mendadak pingsan. Geralt bercerita kalau Alice adalah keturunannya yang terakhir. Jadi jika dia membunuh Alice, maka dia juga akan mati, karena iblis itu bisa hidup lewat keturunannya. Alice tak sadarkan diri. Geralt berusaha untuk membangunkannya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk segera menyelamatkan Alice. Alice pun sadar, namun dengan kondisi semula. Geralt senang dengan hal itu. Dia telah menganggap Alice seperti anaknya sendiri. Setelah kejadian itu, Geralt pun kembali ke gereja untuk pergi ke makamnya pendeta Hagan. Di sana, dia bertemu dengan Natalie dan Alice yang juga berada di sana. Geralt mengatakan kalau pamannya selalu mengawasinya dan dia adalah orang yang sangat baik, dan kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Lalu film pun selesai. Film cukup bagus dan juga seru. Mungkin agak sedikit membingungkan pertama sekali melihat Alice menyembah pohon. Maksudnya ketika Alice berbicara kepada pohon itu, seolah-olah gue menganggap kalau Alice itu sedang menyembah pohon. Namun gue berpikir kalau di sini Alice itu adalah antagonisnya. Namun anggapanku itu salah. Kalau sebenarnya Alice itu hanya dimanfaatkan oleh orang yang bernama Maria. Ya bisa dibilang sih kayak Alice itu seolah-olah mendapatkan mukjizat dari Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang gitu. Dan Maria itu hadir dengan sosok yang cukup meyakinkan gitu, putih, bersinar, bercahaya gitu. Seolah ini kayak ini benar-benar Bunda Maria, mungkin mereka menganggapnya gitu. Karena dia mengakui bahwa dirinya itu Maria. Namun ternyata itu semua salah. Dan dari sini terkadang yang putih, bersih, suci atau apa itu belum tentu itu adalah sebuah kebaikan atau kebenaran. Bisa saja itu adalah topeng. Topeng di baliknya ada sesuatu yang cukup mengerikan.
gitu. Tapi anggap saya ini nggak 100% benar juga. Maksud anggapan saya gitu ya, maksudnya kita tuh harus berhati-hati dengan hal itu agar tidak terjebak gitu, maksudnya gitu. Jadi jangan menganggap kalau yang putih itu jahat. Enggak semua yang putih itu bersih, dan enggak semua yang hitam itu jahat, benar. Maksudnya kayak gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya. Mungkin next konten ya kayak gini aja, horor. Gue suka banget nonton horor, anjir, goblok. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.